Jadi kalau mau untuk anak soleh, kita harus semangat, gitu. Ya, oke kita langsung aja ya, karena kalau pakai Zoom waktunya cuma sebentar. Oke, kita mau belajar tentang bahasa Indonesia. Ustazah akan mute-kan dulu suaranya. Permisi ya, Ustazah matikan dulu suaranya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tema 5, sudah tema 5 ternyata. Pekan pertama, kita akan belajar tentang pengalamanku di rumah. Oke, Ustazah akan sharekan tampilannya sebentar. Jangan mengantuk ya. Boleh minum. Ustazah sudah izinkan dari awal. Oke, saya sambil pantau ya. Jadi yang mengantuk-mengantuk tetap konsentrasi, lihat Ustazah. Oke, perhatikan di sini kita akan belajar tentang tema 5, pengalaman di rumah dan juga di sekolah. Jadi karena kita sekarang belajarnya agak lebih cepat, jadi subtema 1 dan subtema 2 digabung yang bahasa Indonesia. Oke? Bismillahirrahmanirrahim, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ya, sebentar. Banyak yang masuk. Bentar ya, Ustazah masih menerima teman-teman yang masuk. Oke. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang pengalaman di rumah. Jadi itu banyak ternyata ya pengalaman yang menarik tentunya selama COVID ini. Kalian kan lebih banyak waktu di rumah. Betul tidak? Ustazah akan nyalakan lagi suaranya. Betul. Pengalaman selama COVID, kalian pasti lebih banyak berada di rumah. Karena kan tidak mungkin kemana-mana. Pasti dimarahi ayah bunda juga kalau kemana-mana. Bahkan main saja pun juga kalian tidak bisa bebas seperti sebelumnya kan. Jadi pastinya pengalaman di rumah jauh lebih banyak. Seperti itu ya. Kemudian, sebentar. Sebentar. Mana kalau Ustazah mau nge-mute? Dan segar. Bentar ya, sebentar. Oke. Nah, kalau misalnya Ustazah beri pertanyaan, silakan diaktifkan suara ininya ya, suara speakernya. Oke. Ya. Silakan Ustazah mau minta tolong ke yang sudah siap, tidak ngantuk. Ustazah mau minta tolong dibacakan ini ceritanya, siapa ya? Yang sudah siap nih, tidak ngantuk. Konsentrasi. Oke, Kak. Bentar, Ustazah yang pilih ya. Jeng. Oke, silakan Jihan Salsabila dibaca yang membuat kebun. Silakan dibaca, diaktifkan speakernya. Ustazah mau dengar. Boleh dibuka bukunya. Silakan Jihan Salsabila. Ibu guru mengajarkan tentang kegunaan kebun di rumah. Silakan. Terus membuat rumah jadi indah dan segar. Ingat membuat kebun di rumah. Ayah janji akan membantu Yusuf membuat kebun. Yusuf sangat gembira. Ibu dan Aisyah pun senang. Keesokan paginya mereka mulai membuat kebun. Mereka menanam bunga dan pohon buah. Akhirnya kebun pun jadi. Kebun itu sangat indah. Yusuf janji akan merawat kebun itu.
Oke, good job Kakak Jihan Salsabila. Terima kasih sudah membacakan teman-teman juga. Jadi ini cerita tentang membuat kebun. Tadi sudah baik sekali Kakak Jihan Salsabila menceritakannya tanpa terputus-putus. Ya, jadi ini tadi ceritanya Yusuf dan Aisyah senang sekali berkebun. Siapa di rumah yang punya kebun kecil atau halaman rumahnya ditanami tanaman-tanaman yang ada buahnya, ada sayurnya, ada? Oh, ada. Banyak ternyata. Alhamdulillah. Pernah menikmati hasilnya? Pernah menikmati hasilnya? Kenapa? Pernah. Lebih enak beli atau lebih enak hasil mengambil dari kebun sendiri? Beli. Karena memanen. Ya, memanen atau mengambil dari hasil kebun sendiri. Memang waktunya akan lebih panjang karena kita akan menunggu. Tapi alangkah senangnya ketika buah dan sayurnya sudah berbuah, sudah ada hasilnya, pasti kalian akan bersyukur sekali ternyata Allah kasih kenikmatan buah dan sayurnya bisa tumbuh di halaman rumah kalian atau di kebun rumah kalian. Nah, ini ada pertanyaan nih, tapi Ustazah tidak meminta difoto. Silahkan teman-teman bisa kerjakan di modulnya, dan Ustazah yang tidak ada modul, Ustazah akan kasih pertanyaan saja. Kita jawab sama-sama ya. Nomor 1, apa sih judul bacaan tadi? Membuat kebun. Benar. Kebun. Kira-kira siapa saja yang sedang membuat kebun? Siapa tadi? Siapa saja? Ayah. Siapa saja? Ada Ayah, Yusuf, dan Aisyah. Ada Ayah, Aisyah, dan Yusuf. Ada? Aisyah dan Yusuf. Benar. Ada berapa orang? 4 orang. Benar. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa sih yang Ibu Guru ajarkan? Apa? Penggunaan kebun di rumah. Benar, Ibu gurunya mengajarkan tentang kegunaan kebun di rumah. Seperti itu. Terus, siapa yang janji akan membantu Yusuf membuat kebun? Kira-kira siapa ya? Oh, Ayah. Ayahnya berjanji sama Yusuf untuk membantu Yusuf membuat kebun. Benar. Apa sih yang ditanam Yusuf? Apa yang ditanam Yusuf? Ya. Apa yang ditanam Yusuf? Bunga dan pohon. Bunga, pohon. Pohon. Benar, bunga dan pohon. Oke. Lanjut. Apa sih janji Yusuf kepada ayah? Janjinya Yusuf kepada ayah apa? Merawat kebun itu. Bagus. Benar. Janjinya ternyata Yusuf berjanji kepada ayah untuk merawat kebun yang tadi mereka buat. Seperti itu. Lagi. Apa yang sedang dilakukan ayah, ibu, Yusuf, dan Aisyah? Apa yang dilakukan? Mereka berempat ya, mereka membuat kebun. Nah, isinya ada bunga, ada buah. Seperti itu. Lagi ya. Di mana Yusuf membuat kebun?
Di mana? Di kilo 6, di kilo 8. Kebun di rumah. Di rumah. Ya, di kebun rumah atau di halaman rumahnya. Benar. Lagi, mengapa sih Yusuf bergembira? Kenapa? Kenapa? Dikerjakan di karena ayahnya janji membuat kebun. Karena ayah janji untuk membuat karena ayah janji membuat kebun. Iya, karena ayah janji membantu si Yusuf untuk membuatkan kebun. Jadi makanya Yusuf senang sekali seperti itu. Karena bisa bertanam. Kemudian pasti kalian suka main tanah. Ya kan? Biasanya suka tuh main-main tanah, dimasukkan ke dalam pot. Seperti itu. Oke? Kira-kira kalau kebun tidak dirawat, apa sih yang terjadi? Tanaman mati. Terus apa lagi? Mati atau rusak. Tanaman mati atau rusak, benar. Terus yang utama lagi kalau kita tidak merawat kebun apa? Ada rumputnya. Panjang rambutnya boleh. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak merawat ya, jadi itu kalau kita tidak merawat berarti kita juga berbuat dosa. Kenapa? Karena tanaman itu juga makhluk hidup. Mereka tumbuh, bernafas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi tanaman-tanaman itu juga bernafas sama seperti kalian, tapi bukan menggunakan paru-paru. Ada alatnya untuk mereka bernafas di dalam daunnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak merawat tanaman yang sudah kita susah payah tanam, kemudian sudah beli bibit mahal-mahal, beli pot, beli tanah, tapi tidak mau merawat, ternyata itu juga perbuatan dosa karena kita tidak menjaga makhluk ciptaan Allah. Begitu. Wah, ternyata menanam tanaman itu juga sama pentingnya seperti kita merawat hewan. Seperti itu. Jadi sama. Ya, harus disiram, diberi matahari, dijemur, seperti itu, diberi pupuk, seperti itu. Lanjut ya. Dan tadi yang modulnya boleh dijawab sendiri, tapi tidak usah difoto. Oke. Ustazah meminta tolong nih. Ada yang mau jadi ayahnya Yusuf nggak? Ibu-ibu, gantian ya. Ada yang mau jadi ayahnya Yusuf nggak? Ustazah pilih saja ya. Ustazah minta tolong Damar jadi ayah Yusuf. Kemudian Ustazah minta tolong Almer jadi Yusuf. Ustazah akan bacakan dulu ya. Ya. Oh, mana Almer? Oke. Bersiap ya. Ustazah akan bacakan. Menyiram pohon tomat adalah tugas Yusuf setiap hari. Terlihat nggak? Terlihat tidak layarnya? Aku bacanya di buku modul. Boleh. Kalau di buku ada, boleh di buku. Nah, menyiram pohon tomat adalah tugas Yusuf setiap hari. Ayah melihat daun pohon tomat sudah layu. Ayah menegur Yusuf. Yusuf menjawab dengan bahasa yang santun. Silakan Ayah Yusuf. Kakak Damar. Banyak Kakak Damar yang jadi Ayah Yusuf.
Kurang jelas suaranya. Pohon tumbang terlihat. Lalu? Nanti lupa menyiramnya. Ya, terus? Kok nggak bisa baca? Sudah? Oke, silakan Almer. Maaf, Ayah. Kakak Almer? Ya. Sudah 3 hari tidak Ya. Ya. Sudah 3 hari tidak menyiramnya. Oke, terima kasih. Good job Kakak Damar dan Kakak Almer. Nah, jadi ini ada percakapan tentang Yusuf dan ayahnya. Ayah menegur Yusuf karena Yusuf terlupa tidak menyiram tanamannya selama berapa hari ya? 3 hari. Coba kalau kalian bayangkan, kalian tidak minum selama 3 hari, apa yang terjadi? mati. Nah, mati belum tentu ya, karena mati yang mati itu berarti Allah yang mengatur. Ya, 3 hari. Kalau kita jadi kalau kita tidak minum selama 3 hari, yang terjadi adalah belum mati lah 3 hari kok, masih ada cadangannya. Tapi kalau 3 hari kita minum, kita sangat haus. Kita belum mati. Sangat kita tidak bisa kering, sangat haus. Ya, maka dari itu kenapa? Karena itu ya cari tempat yang baik ya, karena sinyalnya juga naik turun, bisa dibaca dulu. Oke, jadi kalau misalnya kita tidak minum selama 3 hari, yang ada kita kehausan. Kemudian pasti akan lemas. Jadi kalau misalnya kita tidak minum pasti akan lemas dan kehausan. Sama seperti tanaman juga seperti itu. Tanaman akan lemas, akan layu, dan nantinya juga bisa mati karena tidak disiram. Jadi tetap kalau di rumah ada tanaman, tetap diberi air minum, tetap diberi air, diberi pupuk seperti itu. Kita tolong lagi nih, boleh? Boleh. Siapa ya yang lagi ya? Jeng. Ustazah meminta Vanesha, silakan dibaca Vanesha. Vanesha ada enggak? Yusuf dan ayah. Oke. Silakan. Ustazah Sinyalnya. Ada Vanesha?
Nggak ada. Yang lain juga membaca ya. Ustazah sinyalnya jelek. Ya, oke, terima kasih Kak Vanesha. Terima kasih, sudah bagus sekali bacanya. Jadi, Siapa yang coret-coret itu? ya jangan coret-coret ya. Tolong jangan coret-coret. Oke. Kasihan tuh Yusuf sama Aisyah sama Ibu dicoret-coret ya. Oke. Itu tadi adalah tentang Yusuf dan Aisyah. Ya. Dia menyiram tanaman. Nah, itu ada tugasnya. Ibu memberi tugas kepada Yusuf dan Aisyah untuk melaksanakan tugas yang baik. Nah, tadi sudah dibacakan dengan bagus sekali oleh kakak Aisyah. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau nanti 10 menit lagi akan mati Zoom-nya, nanti Ustazah akan bagikan lagi link-nya. Ya. Oke, Bu, Kak. Oke. Ustazah dituliskan. Tidak. Hari ini tidak ada tugas. Hari ini hanya belajar saja dengan Ustazah, oke? Enak kan? Oke, yang penting duduk dan mendengarkan dulu. Silakan Ustazah kita tolong. Hapuskan coretan tak berguna. Kakak Fatih, Hapuskan. silakan dibaca. Apa pakai coret-coret ini? Kakak Fatih ya, halo. Kakak Kili sudah datang juga. Halo Kakak Fatih, silakan dibaca Kakak Fatih. Assalamualaikum. Tadi ada loh Fatih, mana Fatih? Fatih. Loh, Fatih menghilang. Oke, kita ganti saja. Loh, ada kok Fatihnya. Fatih, dimatikan ya. Oke, Fatih silakan dibaca. Muhammad Fatih Al-Ghifari. Malam. Coret-coret. Kenapa? Jangan dicoret-coret, please. Jangan dicoret-coret. Kenapa? Oke, silakan dibaca Kakak Fatih. Tadi malam hujan deras, air hujan mengenai lantai ruang kelas. Air telah turun murid kelas. Mengoyong adalah pekerjaan yang oleh dan lebih cepat selesai. Kalau yang satu ember kain pel, kain lap telah disiapkan oleh ibu membagi tugas pada murid-muridnya. Oke, terima kasih Kakak Fatih. Good job. Bagus sekali membacanya, sudah lancar. Nah, ini tadi tentang gotong royong membersihkan kelas. Jadi semalam itu ada hujan deras. Jadi teman-temannya diminta oleh ibu guru untuk membersihkan kelas. Ya, ada yang mengepel, ada yang menyapu dan sebagainya. Oke, kita cek ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita lihat yang tadi bisa apa? Yang tadi ikut membaca, kasih tahu tadi tentang apa? Di sini udah Ustazah beri judul ya. Lihat baik-baik judulnya. Apa judul bacaan tadi?
judul bacaannya? Kelas. Apa sih yang dimaksud dengan gotong royong? Apa sih gotong royong itu? Bekerja sama. Ya, pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Ya, jadi di bacaan jelas ya, di bacaan gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Pekerjaannya dilakukan banyak orang. Membuat pekerjaan lebih ringan dan benar. cepat selesai. Dan lebih cepat selesai, benar. Benar sekali. Oke, lanjut. Mengapa pekerjaannya sudah selesai dengan bergotong royong? Boleh. Bukan bersama-sama. Karena dikerjakan Bersama. sama. Sama. Tiga Sama. Lebih ya. Sebutkan tiga contoh gotong royong. Ada yang tahu? sama-sama. Ya. Bekerja sama-sama. Coba sebutkan tiga contoh gotong royong. Sama-sama. Yang bisa? Gotong royong Membangun rumah. membangun rumah. Betul. Bekerja bakti. Benar, bekerja bakti. Ada lagi? Got. Membersihkan kelas bersama. Membersihkan got. Membersihkan got. Benar. Pokoknya pekerjaan yang bersama-sama, ya. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu namanya gotong royong. Tapi kalau nyontek bersama-sama, apakah namanya gotong royong? Ayo. Kalau menyontek, kira-kira dilakukan bersama-sama itu pekerjaan gotong royong atau bukan? Meskipun bersama-sama. Ya, jadi meskipun bersama-sama nyontek. Jadi meskipun bersama-sama nyonteknya, tapi kalau dilakukan hal yang tidak baik, tetap bukan gotong royong. Oke? Kira-kira Membersihkan di rumahku. Itu udah pernah temanku datang ke bantu aku sama temanku tuh gotong royong ini bereskan mainan. angkat tangannya, lihat siapa yang pernah ikut gotong royong. Mungkin membersihkan lingkungan sekitar rumah, piket kelas, mungkin membantu bunda membersihkan parit depan rumah. Itu kalau masih ada yang udah pernah gotong royong. Bila kakak Jian sama Sabila pernah membantu, ya kakak Vanessa juga. Ada lagi Ayah oh kakak Jenny. Banyak ternyata, masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata hebat-hebat semua senang membantu. Karena membantu itu pahalanya besar. Jadi membantu itu termasuk sedekah juga loh. Kita menyedekahkan tenaga kita. Ya. Ya, tolong tenang suaranya. Saya tidak matikan lagi karena saya mau dengar suara kalian. Jadi jangan diharapkan tenang. Nah, hari ini kita akan belajar lagi puisi. Pernah ada yang baca puisi?
puisi? Puisi ya? Nonton? Belum pernah. Oke, ya. Oke, kita belajar sama-sama. Ya, puisi adalah sebuah karya sastra yang berwujud tulisan, kata-kata yang memiliki makna. Rata-rata puisi itu kalimatnya indah-indah, bagus-bagus. Puisi disebut sajak. Jadi zaman dulu itu puisi namanya sajak. Nah, puisi terdiri dari bait-bait. Dalam satu bait ada beberapa baris. Nah, kalau